Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solia kelas 5? Meskipun di rumah, tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi pada teks narasi sejarah. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengertian teks sejarah. Yang kedua, menemukan informasi pada teks sejarah. Yang ketiga, membuat pertanyaan berdasarkan teks sejarah. Dan yang kelima, penggunaan huruf kapital pada teks sejarah. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Apa yang dimaksud teks sejarah? Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang suatu fakta dan kejadian masa lalu yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Informasi apa saja yang bisa kita peroleh pada teks sejarah? Nah, teks sejarah biasanya berisi tentang apa? Apa menceritakan tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian siapa? Yaitu tokoh yang ada dalam peristiwa. Kemudian di mana? Di mana menceritakan tentang tempat terjadinya peristiwa. Kemudian kapan? Kapan menyampaikan waktu terjadinya peristiwa. Yang berikutnya mengapa? Mengapa adalah alasan atau penyebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Kemudian bagaimana? Bagaimana menceritakan tentang keadaan, proses, atau cara peristiwa itu terjadi. Nah, coba perhatikan narasi sejarah berikut ini. Pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan sebuah organisasi pemuda di Jakarta. Organisasi tersebut bernama Budi Utomo. Ide untuk mendirikan organisasi tersebut digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Budi Utomo didirikan sebagai upaya memajukan negara Indonesia. Budi Utomo didirikan dengan cara mengumpulkan para pemuda yang memiliki cita-cita yang sama. Nah, informasi apa saja yang kita dapatkan pada teks sejarah tersebut? Informasi yang kita temukan, yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo didirikan di Jakarta. Pada informasi ini, kita dapat menemukan 3 unsur, yaitu kapan, apa, dan di mana. Kemudian untuk informasi yang kedua, ide untuk mendirikan Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Pada informasi ini kita menemukan unsur siapa. Kemudian untuk informasi yang ketiga, Budi Utomo didirikan sebagai upaya memajukan negara Indonesia. Pada informasi ini kita menemukan unsur mengapa. Kemudian informasi yang keempat, Budi Utomo didirikan dengan cara mengumpulkan para pemuda yang memiliki cita-cita yang sama. Pada informasi ini kita menemukan unsur bagaimana. Informasi yang sudah kita dapatkan, kita dapat membuat beberapa kalimat pertanyaan. Untuk informasi yang pertama, ada kapan, apa, dan di mana. Untuk membuat kalimat pertanyaan harus menggunakan kalimat yang lengkap agar jelas dan mudah dipahami. Contohnya, kapan organisasi Budi Utomo didirikan? Untuk apa? Apa nama organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908? Kemudian di mana organisasi Budi Utomo didirikan? Kemudian pada informasi yang kedua, kita dapat menanyakan siapa. Siapa yang memiliki gagasan untuk mendirikan Budi Utomo? Jawabannya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Kemudian untuk informasi yang ketiga, mengapa? Mengapa Budi Utomo didirikan? Jawabannya adalah sebagai upaya memajukan negara Indonesia. Kemudian untuk informasi yang keempat, kita dapat menanyakan bagaimana. Bagaimana cara Budi Utomo didirikan? Budi Utomo didirikan dengan cara mengumpulkan para pemuda yang memiliki cita-cita yang sama. Penulisan teks sejarah tidak lepas dari penggunaan huruf kapital karena teks sejarah memiliki unsur tokoh, nama organisasi, tempat, dan tanggal. Contohnya, pada penulisan tokoh, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada penulisan Insinyur Soekarno itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian untuk nama organisasi, contohnya organisasi nasional pertama yang berdiri adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi jika diikuti oleh nama maka ditulis kapital. Kemudian untuk nama tempat, contohnya teks proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Untuk penulisan tempat diawali dengan huruf kapital. Kemudian untuk penulisan tanggal, contohnya
Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk penulisan hari dan bulan diawali dengan huruf kapital. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah, selalu jaga kesehatan, dan tetap patuhi kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.